Tentunya ada hambatan perjalanan ya, waktu perjalanan bertambah panjang, kenyamanan juga menjadi berkurang, dan itu berimplikasi pada terutama ekonomi yang sering menjadi keluhan ya. Waktu tempuh perjalanan itu, barang itu, komoditas itu menjadi lebih panjang dan itu costly. Lalu secara sosial ya, perjalanan dalam konteks sosial itu terganggu kenyamanannya. Dan kemudian apalagi di beberapa ruas itu tidak ada alternatif, misalnya seperti jalan tol gitu ya. Jalan tol itu di Jawa Timur kan bisa dipakai sebagai substitusi untuk perjalanan yang lewat tengah sebetulnya. Jawa Timur sebelah tengah ya. Tetapi untuk utara kan tidak ada alternatif lain. Jadi mulai dari Bunder mau ke arah barat, ke Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dia mau tidak mau harus melalui jalan-jalan yang dengan kondisi rusak itu. Secara teknikal sebetulnya setiap jalan itu didesain ya, didesain dengan desain konstruksi untuk masa pakai atau usia ekonomi sekian. Itu ada. Nah, kemudian juga mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan jalan itu rusak ya. Katakanlah cuaca, itu juga sudah predicted ya, sudah calculated sebetulnya. Pada saat pembuatan awal ini? Pada saat desain. Oke, pada saat desain. Okay. Desain kemudian desain itu dilaksanakan kan, diaplikasikan begitu. Nah, yang sering luput adalah bahwa itu tadi beban itu kan sudah di luar prediksi ya. Artinya didesain dengan beban sekian, tetapi yang lewat ada otoritas lain lagi yang melakukan pengawasan. Lalu faktor perubahan cuaca, itu yang saya kira bisa memporak-porandakan desain yang ada. Oke. Kalau kita iya, pemirsa, itu adalah cuplikan dari Dialog Titik Tengah sebelumnya beberapa hari yang lalu saat membahas terkait jalan rusak salah siapa bersama narasumber Putu Rudi Setiawan, pengamat transportasi ITS. Pak Emil, tanggapan Anda seperti apa? Ini memang ada jalan nasional, provinsi, dan juga jalanan kota maupun kabupaten. Tapi dalam hal ini, provinsi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dari dinas PU yang ada di kabupaten kota untuk membenahi jalan agar tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat itu sendiri. Bagaimana Pak Emil? Baik, pertama tadi kami mendengar cuplikannya dan betul sekali yang disampaikan oleh Pak Putu Rudi, jalan itu sebenarnya punya desain masa usianya, begitu. Kemudian juga dia punya desain kekuatannya dan pentingnya alternatif jalan untuk menyebar beban muatan. Nah, keberadaan jalan tol ini tadi kami baru saja berkunjung ke Terminal Peti Kemas Surabaya di Perak dan kita berdiskusi dengan Kadishub yang juga menjadi PLT Kepala Dinas Bina Marga bahwa sebenarnya banyaknya kendaraan yang overload, overdimension atau odol istilahnya ini juga menyebabkan kerusakan jalan yang kalau dipakai itu ya artinya bahwa kalau jalan itu terjadi overload itu kerusakannya itu eksponensial. Gitu ya. Jadi misalnya berlebih muatan 20%, dampak kerusakan jalannya bisa eksponensial dari itu gitu. Artinya 1,2 kali 1,2 bisa 1,44 gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kendala terbesar kita. Nah, sekarang Pak Dirjen Perhubungan Darat katanya sudah mulai sangat firm dalam hal penegakan aturan, tetapi dampaknya mulai lari ke jalan-jalan provinsi yang mulai dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang berlebihan muatan ini. Inilah sebabnya sebenarnya kita tetap mendorong adanya penegasan bahwa sebenarnya kalau muatannya berlebih ya aksisnya harus ditambah, akselnya di mobil tersebut. Nah, yang juga tidak kalah penting panjang jalan ya. Kadang-kadang masyarakat ingin bangun jalan baru gitu ya, jalan baru. Tetapi saya dulu waktu bupati, saya pernah menantang dinas Bina Marga saya di Pemkab Trenggalek, berani nggak justru menutup jalan. Jadi jalan yang istilahnya antara manfaatnya dengan biaya untuk mempertahankannya itu memang tidak kemudian tidak memungkinkan, sehingga kita sebaiknya tutup jalan itu, kita fokuskan akses masyarakat di jalan lain yang bisa melayani mereka dengan baik, begitu. Karena apa? Karena sebenarnya ada biaya yang memang tidak bisa dihindari dalam pengelolaan jalan. Ada misalnya perawatan berkala yang harus dilakukan misalnya 5 tahun sekali, ya, dengan asumsi beban muatannya. Nah, ini penting sekali, sebenarnya kalau kita hitung memang akhirnya dilakukan dengan cara mencicil, ya, dan belum bisa memenuhi keseluruhan. Tapi kalau saya ngomong anggaran, pasti saya kena semprot oleh masyarakat. Alasannya anggaran itu nggak bisa diterima oleh masyarakat. Maka ketimbang kita menyalahkan anggaran, kita sebaiknya memang
bisa lebih melakukan skala prioritas. Nah, yang kedua juga tidak kalah penting tadi adalah perubahan tadi cuaca dan lain sebagainya. Banyak kondisi yang kita hadapi, jalan itu drainasenya tidak berfungsi dengan baik. Nah, salah satunya karena di atas saluran airnya ada penggunaan lahan yang tidak sesuai pada aturan. Rata-rata misalnya ada toko atau ada bangunan yang berdiri di samping jalan nasional, di samping daerah milik jalan, ada saluran dia beton supaya gampang. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga, kadang-kadang dibuat tinggi sehingga air itu tidak bisa masuk. Nah, waktu itu kami juga baik waktu dulu menjadi bupati maupun kemarin kita meninjau jalan dari Gresik ke Lamongan, kita sepakati ada penertiban dan pembenahan drainase. Jadi bangunan-bangunan yang menghalai drainase ini harus mulai ditertibkan, kemudian kita revitalisasi lagi saluran drainasenya. Karena ini penting, satu, untuk mencegah terjadinya genangan-genangan air. Nah, pada saat kami turun ke Jombang bersama dengan PPK, pejabat pembuat komitmen yang mengurusi segmen jalan di wilayah barat Jawa Timur, kita melihat jalan sekilas sudah di-overlay, bagus. Tapi ada yang bilang, Pak, ini nanti tetap akan kita rekonstruksi lagi lah, gitu. Kenapa, Pak? Kelihatannya oke, ternyata saya cermati ada lapisan air gitu ya, ada genangan air yang nggak begitu kelihatan kalau tidak dicermati. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal jalan itu akan cepat rusak. Nah, jadi tantangannya pada saat musim hujan, kekuatan perawatan rutinnya dalam bentuk sapu lubangnya itu terbatas karena tidak bisa di hot mix, tetapi di sisi lain juga air itu lebih gampang merusak. Nah, ini yang memang untuk masalah masa depan kita benahi dengan berbagai cara. Tapi khusus dari Gresik ke Tuban, lebih tepatnya Gresik Lamongan, kondisi subbase-nya atau lapisan di bawah aspalnya ini juga memang sangat-sangat tidak stabil. Nah, inilah yang kemudian ada beberapa program yang disebut dengan recycling. Jadi kita bukan melapis terus jalannya jadi berat gitu ya, lapisan aspalnya. Tapi kita garuk, kemudian kita kasih campuran, apalah istilahnya, ada emulsi atau apa, dan kita perkuat lagi lapisan bawahnya. Ini sudah dilakukan sepanjang tahun 2020 kemarin, pada saat membenahi dari Pucuk sampai ke Babat, itu diperbaiki dulu subbase-nya. Nah, inilah yang kita harapkan bisa kita lakukan untuk membuat jalan itu lebih awet. Namun masih belum selesai ya Pak Emil, terkait dengan jalan Gresik Lamongan tersebut masih ditunda begitu? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya. Satu adalah memang masalah ketersediaan dari anggaran, sehingga kita melakukan skala prioritas. Tetapi intinya jalan jangan sampai bolong. Maka pasukan penyapu lubang jalan itu harus tetap berjalan, ya, dengan teknologi cold mix dan harus rajin terus disusuri. Tetapi yang kedua juga, kalau jalan semua bersamaan itu akan terjadi deadlock transportasi, ya. Karena kalau dibenahinya di waktu yang sama, maka tidak ada akses. Nah, itulah sebabnya salah satu prioritas dari 29 proyek kerjasama pemerintah badan usaha untuk infrastruktur adalah tol yang menyambungkan dari Gresik ke Lamongan sampai ke Tuban. Ini menjadi prioritas karena ini jalur padat yang memerlukan tentunya kehandalan akses tadi. Baik, Pak Emil tadi sempat menyebutkan bahwa daripada bicara terkait dengan anggaran, lebih baik bicara terkait dengan skala prioritas, begitu. Apa saja skala prioritas ini dan bagaimana jika ada jalan-jalan yang rusak tapi tidak masuk dalam skala prioritas tersebut? Ini yang nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.